Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat pagi, kita berjumpa kembali di ibadah online di pagi hari ini. Kita mau siapkan hati kita untuk memuji dan menyembah Tuhan. Terlebih kita boleh menyukakan hatinya Tuhan dan mendengarkan setiap firman Tuhan di pagi hari ini. Kita mau tundukkan kepala kita mau undang hadirat Tuhan ada di tempat kita berada masing-masing. Haleluya Yesus. Engkau baik Tuhan. Yes. Saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Tak ku bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya, hanya Yesus penolong yang setia. Mari kita akan pujikan dari awalnya. Saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Tak ku bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya, hanya Yesus penolong yang setia. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya, hanya Yesus penolong yang setia. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya, hanya Yesus penolong yang, hanya Yesus penolong yang, hanya Yesus penolong yang setia. Oh, mari sembah, mari agungkan, haleluya. Engkau baik Tuhan, Engkaulah segalanya. Kami sembah, kami agungkan Engkau, Yesus. Ya la 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 ma ya rasul.
haleluya, haleluya, haleluya. Oh, kami bersyukur Tuhan, Engkau begitu baik di dalam kehidupan kami. Pagi hari ini kami sudah memuji dan memuliakan nama-Mu. Biarlah setiap pujian kami ini boleh menyukakan hatinya Tuhan. Dan sebentar Tuhan, kami akan duduk diam mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah atas kami semuanya. Kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur kami. Haleluya, amin. Shalom saudara yang terkasih dalam nama Yesus Kristus. Kembali kita bertemu dalam doa pagi secara online. Kita akan belajar kebenaran firman Tuhan hari ini tentang unity yang mendatangkan kuasa Tuhan. Baik saudara-saudara yang terkasih, kita mau belajar dari sebuah sejarah bangsa Israel pada waktu itu melawan bangsa Amalek dalam kitab Keluaran pasal 17 ayat yang ke-8 sampai ke-16. Saya bacakan saja firman Tuhan mulai dari ayat yang ke-10. Demikian bunyi firman Tuhan. Lalu Yosua melakukan seperti yang dikatakan Musa kepadanya dan berperang melawan orang Amalek, tetapi Musa, Harun dan Hur telah naik ke puncak bukit. Dan terjadilah apabila Musa mengangkat tangannya, lebih kuatlah Israel. Tetapi apabila ia menurunkan tangannya, lebih kuatlah Amalek. Maka penatlah tangan Musa, sebab itu mereka mengambil sebuah batu, diletakkanlah di bawahnya, supaya ia duduk di atasnya. Harun dan Hur menopang kedua belah tangannya, seorang di sisi yang satu, seorang di sisi yang lain, sehingga tangannya tidak bergerak sampai matahari terbenam. Demikianlah Yosua mengalahkan Amalek dan rakyatnya dengan mata pedang. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Yesus, tema hari ini adalah unity yang menghasilkan kuasa Tuhan. Pada waktu itu bangsa Israel keluar dari tanah Mesir dan tiba di Rafidim. Nah, waktu di Rafidim bangsa Israel diserang oleh bangsa Amalek. Dan apa yang terjadi? Musa memerintahkan Yosua supaya bergegas, memerintahkan para pasukannya dipersenjatai untuk dapat berperang melawan bangsa Amalek. Dan sembari itu Musa naik ke puncak gunung bersama Harun dan Hur untuk mengangkat tongkat yang diberikan Allah kepada Musa. Saudara-saudara yang terkasih, ada sebuah pelajaran yang menarik di sini. Kenapa bangsa Israel bisa menang pada waktu itu? Ada sebuah pelajaran yang menarik yang luar biasa saya dapatkan di sini, saudara-saudara. Kenapa bangsa Israel bisa menang pada waktu itu? Lucu dan unik. Tetapi inilah yang disebut unity atau the power of unity. Mari kita lihat di ayat yang ke-12. Maka penatlah tangan Musa, sebab itu mereka mengambil sebuah batu, diletakkanlah di bawahnya, supaya ia duduk di atasnya. Harun dan Hur menopang kedua belah tangannya, seorang di sisi yang satu, seorang di sisi yang lain, sehingga tangannya tidak bergerak sampai matahari terbenam. Nah, saudara-saudara yang terkasih, ketika bangsa Israel berperang, Musa dan Harun beserta Hur ada di bukit. Nah, ketika Musa menaikkan tangan dan tangannya mulai penat, diturunkan tangannya, bangsa Israel kalah. Nah, uniknya ketika Musa penat, Harun dan Hur bergegas mengambil batu, meletakkan Musa, mendudukkan Musa di batu tersebut, dan menopang kedua tangan Musa di sebelah kanan dan sebelah kiri, yaitu Harun dan Hur. Dan apa yang terjadi? Mereka menang. Mereka mengalami kemenangan. Artinya saudara-saudara yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, ada kesatuan pada waktu itu yang dilakukan Musa, Harun, dan Hur, sehingga terjadi kemenangan bagi bangsa Israel. Ada kesatuan yang dilakukan Musa oleh Harun dan Hur, sehingga bangsa Israel menang. Sampai pagi hari Musa tetap mengangkat tangannya, dan sampai batas waktu itu pun bangsa Israel menang. Wah, saudara-saudara yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, Musa mengangkat tangannya menggambarkan sebuah penyerahan kepada Tuhan. Dan ketika mereka berserah kepada Tuhan, bangsa Israel menang. Ketika Musa tangannya mulai penat, bangsa Israel kalah. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Yesus, disinilah yang disebut namanya the power of unity, sebuah kesatuan yang mendatangkan kuasa Tuhan. Ketika Musa ditopang oleh Harun dan Hur, sehingga tangannya terangkat sampai pagi, kemenangan menjadi bagian bangsa Israel.
Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Yesus, ternyata saudara-saudara, kesatuan tadi itu memiliki kuasa yang begitu besar. Kesatuan tadi memiliki kuasa yang begitu powerful, sehingga Tuhan bisa bekerja melalui kesatuan. Nah, intinya saudara, bahwa kesatuan bisa mendatangkan kuasa Tuhan. Artinya apa? Ketika kita bersatu, Tuhan bekerja di sana. Ketika kita bersatu sehati, mengangkat tangan memuji Tuhan, menyembah Tuhan, Tuhan ada di sana. Ya saudara-saudara, apa permasalahanmu hari-hari ini? Apa pergumulanmu hari-hari ini? Tuhan bisa menolong saudara ketika engkau bersatu, mengangkat tangan, menyembah Tuhan, maka Tuhan akan turun tangan menolong saudara-saudara yang terkasih dalam nama Yesus Kristus. Luar biasa saudara-saudara, luar biasa firman Tuhan hari ini. Sangat powerful. Tuhan itu melihat kedalaman hati kita. Tuhan itu melihat sejauh mana kita mau kita bersatu, mau bekerja sama. Waktu itu ada Harun, Musa, dan Hur, mereka bekerja sama, bersatu. Supaya apa? Supaya tangan Musa terangkat menengadah ke langit, menengadah ke Tuhan. Sehingga Tuhan menurunkan kuasanya, sehingga kemenangan menjadi bagian bangsa Israel. Wow. Luar biasa saudara-saudara yang terkasih dalam nama Yesus Kristus. Luar biasa. Kesatuan tadi ternyata itu bisa menggerakkan kuasa Tuhan. Kesatuan tadi ternyata itu bisa menarik kuasa Tuhan turun, sehingga dapat membuat satu perubahan bagi bangsa Israel, sehingga bangsa Israel pada waktu itu mengalami kemenangan. Kenapa? Karena Musa mengangkat tongkat yang dipegang tadi. Apa kalau dijelaskan di sana? Tongkat yang diberikan Allah. Apa artinya saudara-saudara? Tongkat yang diberikan Allah kepada Musa adalah gambaran kalau tongkat itu lambang kehadiran Tuhan. Nah saudara-saudara, ketika kita bersatu, bersehati, mengangkat tangan, menghadirkan Allah, maka power, maka kuasa Tuhan turun atas gereja kita, atas rumah tangga kita, atas permasalahan kita, pasti turun. Ketika apa? Ketika Tuhan kita sembah. Wow, luar biasa saudara-saudara yang terkasih dalam nama Yesus. Benar saudara, ini bukan sekedar bicara cuma sekedar power, tapi ini buktinya saudara. Sudah terbukti, ini bukan sekedar sejarah, tapi sudah real. Ketika tongkat Allah, tongkat yang diberikan Allah kepada Musa diangkat dengan kesatuan hati pada waktu itu, dengan ada kerjasama, kuasa Tuhan turun. Saudara-saudara, seberapa sulit masalahmu hari-hari ini, seberapa sukar hidupmu hari-hari ini, seberapa terhimpit ekonomimu, seberapa engkau mengalami namanya penderitaan, seberapa ngerinya yang kau rasakan hidup ini, seberapa pahitnya hidup yang kau rasakan ketika engkau mengangkat tangan di hadapan Tuhan, ketika engkau mengangkat tangan, menengadah tanganmu kepada Tuhan, mengundang Tuhan hadir dalam kehidupanmu, ketika engkau bersatu bersama suami, anak, dan istri, berdoa bersama-sama satu keluarga, mengangkat tangan bersama-sama kepada Tuhan, Tuhan pasti turunkan tangannya, kuasanya kepada keluarga saudara. Ketika saudara bersatu bersehati memuji menyembah Tuhan dalam rumah tangga, dalam komunitas kecil kita, kalau ada kesatuan hati di sana, Tuhan pasti turunkan kuasanya. Karena firman Tuhan berkata, 1-2 orang berkumpul menyebut nama Tuhan, Tuhan hadir di sana. Wow, benar saudara, ini luar biasa. Musa begitu tangannya penat, tangannya turun, menggambarkan kelemahan, menggambarkan tidak ada kuasa di sana. Tetapi ketika ada kesatuan, bergerak cepat, mengangkat tangan, berharap kepada Tuhan, Tuhan turun tangan. Ketika kita berharap kepada Tuhan, bersatu bersatu menyembah Tuhan, Tuhan turun tangan. Pada waktu itu konteksnya bangsa Israel melawan bangsa Amalek, dan Tuhan menyatakan kuasanya di tengah-tengah kesatuan. Tuhan menyatakan kuasanya di tengah-tengah unity. Jadi intinya kuasa dalam power, dari intinya kuasa itu bisa datang kalau kita bersatu, bersehati, menengadahkan tangan kepada Tuhan, dan Tuhan akan turun tangan. Biar firman Tuhan yang singkat ini dapat menjadi berkat bagi kita semuanya. Mari kita berdoa. Terima kasih pagi hari ini Tuhan, firman-Mu yang singkat dapat membuat kami semakin memahami. Ketika kami bersatu, bersehati, maka Tuhan akan nyatakan kuasanya. Terus kerjakan firman-Mu kepada kami, pribadi lepas pribadi, dimanapun berada, nama Tuhan dipermuliakan. Dalam nama Yesus, amin.